Oke, terdengar. Bentar. Dengar. Oke, aku share screen dahulu ya. Sebentar, aku ngerapihin layar. Oke, oke. Di layar teman-teman, apakah terlihat PowerPoint-nya warna biru? Terlihat, Kak. Oke. Kelihatan, Kak. Terlihat, Oke. Kak. Baik. Oke. Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman sedang dalam keadaan yang baik ya, tentunya harapannya. Semoga teman-teman dalam keadaan yang siap, dalam keadaan yang semangat untuk mengikuti pembahasan soal. Bentar ini saya tekan. Oke, tak kenal maka tak sayang, cepat aja. Perkenalan teman-teman, nama aku Martin Apitupulu, bisa dipanggil Martin. Aku alumni salah satu sekolah kedinasan, baru aja lulus. Dan pada hari ini akan menjadi mentor untuk teman-teman berbagi ilmu untuk pembahasan soal kali ini. Oke ya, karena waktu kita terbatas, kita langsung aja mulai pembahasan soal kita. Jadi teman-teman pada pagi hari ini itu aku akan menampilkan total 30 soal ya. 10 soal dari TIU, 10 soal dari TWK, dan 10 soal dari TKP. Nah, untuk yang pertama ini kita akan mulai dari TWK terlebih dahulu. Nah, kita langsung mulai aja ke soal yang pertama. Ini nanti teman-teman boleh coba jawab dulu ya sebelum kita bahas. Oke, soal pertama nih teman-teman. Setiap pulang sekolah, Rara selalu melewati rombongan orang tua yang sedang mengobrol, sembari menunggu anaknya pulang. Dia tidak hanya diam saja, melainkan selalu mengucapkan salam setiap kali melewati rombongan tersebut. Yang dilakukan Rara ini merupakan gambaran implementasi butir Pancasila sila keberapa teman-teman? Ada yang mau coba jawab? B. B, Kak. Oke, yang lain ada yang mau coba jawab dulu? Yang B, Kak, kedua. B, Kak. Oke, gue. Nah, teman-teman, kita kali ini kita akan bahas mengenai implementasi Pancasila ya. Jadi untuk memahami implementasi Pancasila, teman-teman, kita perlu paham dulu nilai apa yang terkandung dari masing-masing sila ini, teman-teman. Yang pertama, sila pertama itu nilainya adalah ketuhanan. Nah, sila ketuhanan ini itu mostly kebanyakan itu yang dibahas adalah mengenai hubungan manusia dengan pencipta tentu saja, sama ajaran agama. Yang kedua, sila kedua itu merupakan mengandung nilai kemanusiaan. Nah, kalau nilai kemanusiaan ini yang sering dibahas itu adalah hubungan manusia dengan orang lain. Jadi ini manusia dengan orang lain ya. Tadi manusia dengan pencipta, sekarang manusia dengan orang lain. Secara individu yang digambarkan melalui sikap menghormati dan menolong. Untuk sila ketiga ini nilainya adalah nilai persatuan. Dengan hal yang sering dibahas adalah nasionalisme, patriotisme, dan integrasi bangsa. Sedangkan untuk sila keempat ini nilainya adalah kerakyatan, dan yang sering dibahas dari sila keempat ini adalah demokrasi dan musyawarah. Yang terakhir dari sila kelima ini ada nilai keadilan, dan yang sering dibahas adalah hubungan manusia dengan masyarakat. Nah ini beda ya dengan hubungan manusia dengan masyarakat. Jadi kalau tadi sila kedua itu hubungan manusia dengan orang lain, artinya satu orang dengan satu orang yang lain. Nah, sila kelima ini hubungannya dengan masyarakat. Kemudian ada juga dibahas mengenai persamaan hak dan kewajiban sama perekonomian. Nah, untuk
soal yang ini itu, nah ini teman-teman yang tadi udah jawab itu benar. Jawabannya adalah B. Sila kedua. Kenapa? Karena di sini itu dia mengatur hubungan mengenai manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan orang lain, yang diwujudkan itu dengan dengan sikap menghormati ya teman-teman. Nah, sikap menghormati yang ini. Jadi udah benar, jawabannya adalah yang B. Good teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih di soal TWK. Lanjut ke soal yang kedua. Masih di Pancasila, beberapa tindak kriminalitas menjadi tantangan masalah yang harus diselesaikan oleh pihak berwajib. Lantaran kriminalitas seperti begal, pencurian, jamret, ini membuat masyarakat resah untuk beraktivitas normal. Selain itu, tindakan kriminalitas ini mencerminkan pelanggaran butir Pancasila, sila keberapa teman-teman? Ada mau coba jawab dulu? Kelima. Oke, yang lain? Kelima, Kak. Kelima, Kak. Nah, kenapa kelima? Yang kedua, Kak. Oke, ada yang jawab yang kedua. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa seringkali sila kedua dan sila kelima ini memang agak rancu ya, bukan rancu, agak mirip gitu. Kenapa? Karena kalau kita kembali ke pembahasan yang tadi, sila kedua dan sila kelima ini sama-sama mengatur hubungan manusia dengan orang-orang di sekitarnya. Perbedaannya adalah sila kedua itu mengatur mengenai hubungan manusia dengan orang lain secara individu, artinya satu orang dengan beberapa orang atau satu orang, jadi nggak sama masyarakat secara luas gitu. Sedangkan sila kelima ini mengaturnya itu kepada masyarakat. Nah, ini kan orang lain, sila kedua itu orang lain, sedangkan sila kelima itu masyarakat. Selain itu, teman-teman, di sila kelima itu salah satu hal yang dibahas adalah perekonomian. Kenapa perekonomian itu dibahas di sila kelima? Karena sila kelima itu kan bunyinya adalah keadilan sosial, ya kan? Keadilan sosial. Artinya negara menjamin bahwa masyarakat itu akan memiliki tingkat kesejahteraan yang sama, tingkat sosial yang sama. Nah, ini kan diwujudkan dalam hal perekonomian, teman-teman. Nah, itulah mengapa, karena di sini disebutkan di soal bahwa begal, pencurian, jambret, ini kan semuanya berhubungan sama perampasan harta, ya kan? Perampasan harta, uang, kekayaan, nah itu dirampas sama orang lain. Nah, itu kan berarti melanggar dari sila kelima yang mengatur mengenai perekonomian ini, teman-teman. Nah, ini ya penggunaan hak milik. Nah, ini tuh dilanggar melalui tindak kriminalitas ini. Maka dari itu, teman-teman, di sini jawabannya yang E. Kali ini keadilan, karena yang resah oleh tindakan ini tuh masyarakat secara luas, teman-teman. Masyarakat secara luas. Bukan cuma beberapa orang, makanya dia masuknya ke sila kelima. Oke, good. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, sering ditemukan tindak kecurangan dalam penuntasan kasus pada pihak kepolisian. Contohnya adalah masyarakat yang tertindas karena tidak memiliki uang untuk menyelesaikan kasus yang dilaporkan ke kepolisian. Nah, sebenarnya hal ini tuh merupakan pelanggaran undang-undang, teman-teman. Yaitu pada pasal 28D ayat 1 yang merupakan hak mengenai ada yang mau coba jawab? Eka. Oke. Jawabannya Eka. Oke. Nah, teman-teman, apa yang langsung terlintas di pikiran teman-teman ketika membahas mengenai Undang-Undang Pasal 28? Karena jadi saya cuma menjawab ya, Kak. Karena tidak adanya
perlindungan yang seharusnya diterima oleh masyarakat dari pemerintahan. Oke, good. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mendengar Undang-Undang Pasal 28, maka kemungkinan besar teman-teman akan langsung keinget mengenai HAM. Ya kan? Karena Pasal 28 ini mengatur mengenai HAM dari hak 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi sepanjang Pasal 28 itu dia mengatur mengenai HAM, teman-teman. Nah, pertanyaannya di sini adalah Pasal 28D ini dia mengatur HAM yang mana? Mengatur hak soal apa? Dan bunyinya bagaimana, ya kan? Nah, untuk memudahkan di sini, teman-teman, daripada teman-teman mungkin agak susah ngapalin bunyi pasal-pasalnya, ya, teman-teman bisa lebih mudah menghafal dengan cara seperti ini, dipersimpel aja bahwa pasal 28A, ini kita bahas dari yang 28A ya, itu hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Pasal 28B itu hak untuk berkeluarga, hak untuk memiliki anak, pokoknya dia mengatur mengenai berkeluarga. Nah, pasal 28C ini hak mengenai mendapatkan pendidikan yang minimal 12 tahun itu, teman-teman. Nah, itu sebenarnya diatur di Undang-Undang Pasal 28C ini. Nah, Pasal 28D, nah ini dia yang ditanyakan di soal, dia ternyata mengatur mengenai hukum, teman-teman. Dia mengatur persamaan hak dalam hal hukum. Kita lanjut dulu, Pasal 28E, dia mengatur mengenai agama, hak untuk beragama, hak untuk memeluk kepercayaan tertentu, hak untuk ibadah. Nah, itu diatur dalam Pasal 28E. Pasal 28F ini komunikasi, jadi hak untuk berbicara dengan orang lain. Gitu. Pasal 28G ini hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk tidak dianiaya. Pasal 28H itu hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan pelayanan dari negara. Dan pasal 28I itu hak untuk bebas, artinya dia tidak diperbudak, tidak disiksa, tidak disiksa, tidak mendapat penganiayaan. Nah, itu diatur di pasal 28I. Dan terakhir pasal 28J itu adalah mengatur hak HAM orang lain. Jadi hak asasi manusia seseorang itu dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Jadi supaya HAM itu tidak saling berbenturan, teman-teman. Nah, kita kembali ke pasal 28D ayat 1 ini. Dia ini berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian, ini typo ya, maaf, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, balik ke soal ini, hal ini merupakan pelanggaran pasal 28I yang merupakan hak. Tadi kita udah bahas ya, pasal 28D ini mengatur mengenai hak mengenai dalam hal hukum, secara khusus hak mengenai ini dia pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama. Artinya di sini pasal 28D ayat 1 ini mengatakan bahwa sebenarnya seharusnya semua orang itu sama di hadapan hukum. Sementara di kasusnya ini dikasih tahu bahwa banyak orang yang terkendala karena tidak memiliki uang. Nah, ini kan salah ya, berarti semua orang nggak sama di hadapan hukum. Ternyata orang-orang yang punya uang lebih memiliki lebih dipedulikan oleh hukum gitu. Nah, ini pelanggaran pasal 28D ayat 1. Jadi jawabannya E, teman-teman. Kita lanjut ke soal keempat. Nah, perhatikan dengan seksama. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membela, memajukan, dan mengharumkan nama bangsa. Namun di zaman modern ini, kebaktian terhadap negara tentu tidak sama dengan bela negara pada zaman kepahlawanan. Saat ini bela negara dapat dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non-fisik. Salah satu contoh kegiatan bela negara melalui kegiatan fisik adalah
Ada yang mencoba jawab? A, B, C, D, or E? B, Kak. B. B, Kak. Oke, yang lain? E, Kak. E, TK. E. Oke, nah teman-teman, jadi bela negara ini kan adalah, ini udah ada pengertian sebenarnya, untuk usaha untuk memajukan dan mengharumkan nama bangsa. Nah, jadi sebuah hal yang perlu diluruskan yaitu bahwa bela negara ini nggak selalu berhubungan dengan perang gitu, nggak selalu berhubungan dengan bertarung dengan negara lain, nggak selalu begitu. Bahwa di zaman modern ini bela negara itu diwujudkan dengan banyak hal. Paling mudah adalah melakukan tugas sesuai profesi. Nah, ini mungkin teman-teman sering dengar dan sering jadi pembahasan juga di soal TWK. Bela negara melalui profesi masing-masing. Nah, teman-teman di sini yang masih dalam tahap sekolah, nah itu bersekolah itu salah satu cara bela negara teman-teman. Gitu. Dan mungkin nanti setelah teman-teman punya pekerjaan, apapun itu, sekecil dan sebesar apapun itu adalah wujud bela negara teman-teman. Karena dengan teman-teman menjalankan profesi teman-teman masing-masing, itu teman-teman turut serta dalam membangun bangsa. Nah, kita kembali ke soal ini, bahwa bela negara ini dibedakan menjadi dua dalam wujudnya, yaitu fisik dan non-fisik. Nah, fisik ini seperti pengertiannya fisik, yaitu artinya ada bentuknya, bisa kita lihat, dia bentuknya itu raga atau jasmani, jadi ada usaha yang diperlukan, ada keringat, jadi ada tindakan-tindakan yang benar-benar bisa dilihat orang gitu. Sedangkan non fisik ini lebih kepada kontribusi dalam hal pikiran atau prestasi. Nah, gitu teman-teman. Jadi di sini yang benar-benar memerlukan tindakan fisik itu yang mana? Jawabannya adalah yang teman-teman. Kenapa? Karena di sini menjadi negosiator antar kelompok yang sedang bertikai ini nggak mungkin dilakukan cuman dalam bentuk pikiran atau prestasi, teman-teman. Pasti dia harus turut serta di sana, dia harus ikut serta dalam diskusinya, harus benar-benar ada fisik yang terkuras di sana, teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang lainnya di sini meningkatkan kesadaran ini kan masih dalam hal pikiran. Kemudian berkarya nyata ini hubungannya dengan prestasi. Kemudian turut berkampanye ini juga dalam hal pikiran kan. Dan tidak turut serta menyebarkan hoax ini juga dalam hal pikiran. Artinya dia tidak secara aktif, tidak secara langsung itu melakukan bela negaranya. Nah, di sini yang punya wujud langsung itu adalah yang E. Nah, berkarya nyata itu bukannya termasuk perjuangan fisik, Kak. Nah, berkarya nyata di sini teman-teman, dia itu bentuknya belum jelas, lebih tepatnya belum jelas. Kenapa? Karena berkarya nyata ini dia itu bisa aja aktif dalam kegiatan-kegiatan tertentu, itu udah bisa disebut berkarya nyata gitu. Jadi nggak perlu belum tentu dia harus mengeluarkan kegiatan fisik gitu untuk berkarya gitu. Jadi di sini tuh berkarya nyata ini dia itu karya apa dulu gitu, karya apa dulu. Makanya dia nggak bisa langsung dikategorikan sebagai bela negara fisik, karena bisa aja sebuah karya itu dilakukan tanpa melakukan hal yang fisik gitu, teman-teman. Karena kan karya sekarang kan banyak ya, apalagi di media di zaman online sekarang. Jadi karya-karya itu nggak selalu melibatkan fisik, teman-teman. Itu ya, Isnul Rizaldi ya. Semoga menjawab. Oke, jadi jawabannya E ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, kita lanjut ke soal kelima nih. Suatu ketika Bima melihat beberapa remaja yang tampak heboh bersenang-senang. Karena terlalu berisik, ia pun menghampiri kerumunan remaja itu. Bima terkejut. Ternyata ada bendera merah putih kotor penuh dengan coretan di depan mereka. Bima pun lantas menegur remaja tersebut, mengambil bendera yang ada, kemudian membawanya pulang untuk mencucinya. Yang dilakukan Bima termasuk dalam sikap yang mana nih teman-teman? Yang A, Kak, nasionalisme. Nah, oke. Nah, ini agak tricky ya sebenarnya Yang A, soal-soal. Kak. Oke, yang A. Agak tricky ya teman-teman sebenarnya soal-soal seperti ini karena kadangkala dia itu rancu kelihatannya gitu. Dia masuk ke nasionalisme kah, patriotisme kah, bela negara kah. Nah, ada yang jawab C, ada yang jawab A. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita jadikan patokan buat membedakan yang mana masuk nasionalisme, yang mana masuk patriotisme, yang mana masuk bela negara, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini, dia jawabannya adalah nasionalisme. Kenapa dia masuk nasionalisme? Secara pengertian, nasionalisme ini adalah paham dan sikap untuk menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Jadi, fokusnya itu adalah di menciptakan, fokusnya itu adalah di sini. Nah, kenapa dia mau menciptakan dan mempertahankan kedaulatan? Karena dia ada rasa bangga, teman-teman. Ada rasa bangga kepada negara dan bangsanya. Nah, jadi kalau nasionalisme, dia itu penekanannya ada di rasa bangganya itu, teman-teman. Kebanggaannya sebagai warga negara. Nah, sebenarnya Shiva ya, gimana bedanya A, B, atau C, Kak? Nah, di sini inti dari kasusnya itu adalah bendera merah putihnya ini yang penuh dengan coretan, teman-teman. Penuh dengan coretan. Nah, bendera merah putih yang penuh dengan coretan ini tuh maksudnya gimana sih kalau ternyata bendera merah putih yang harusnya jadi kebanggaan masyarakat Indonesia itu justru kotor gitu. Nah, ini kan hubungannya dengan kebanggaan kita sebagai warga negara gitu. Makanya di sini dia itu lebih ke arah nasionalisme. Karena hubungannya dengan kebanggaan. Nih, karena ada identitas nasional ya, teman-teman. Jadi gitu, teman-teman. Untuk nasionalisme itu dia hubungannya dengan kebanggaan. Nah, kita akan coba lagi soal yang mirip. Ke soal ke-6. Nah, Rama sudah bekerja selama 1 tahun sebagai supir ambulans. Ia sangat mencintai profesinya karena menurutnya ia bisa membantu orang banyak ketika sedang menjalankan pekerjaannya. Ketika ia sedang tidak bekerja di rumah sakit pun, setiap melihat orang yang membutuhkan jasa antar akibat sakit maupun kecelakaan, Rama selalu siap sedia mengantar mereka yang membutuhkan. Jadi si Rama ini punya sifat apa? Patriotisme. B, Kak. Patriotisme. B, patriotisme. Ada yang B, ada yang C ini di kolom chat. Nah, teman-teman. C, Kak, C. Ada yang C juga. Nah, teman-teman, aku yakin banget bahwa teman-teman yang menjawab C ini karena di sini yang disebutkan adalah profesi ya kan. Nah, berarti teman-teman paham nih. Nah, pengabdian sesuai profesi ya kan. Pengabdian sesuai profesi itu adalah bela negara, benar. Namun di sini itu teman-teman yang agak tricky adalah bahwa di sini Rama itu melakukan sesuatu yang lebih dari profesinya. Dikasih tahu bahwa setiap melihat orang yang ketika ia sedang tidak bekerja di rumah sakit pun, artinya dia nggak lagi bekerja, dia nggak lagi menjalankan profesinya. Tetapi setiap melihat orang yang membutuhkan jasa antar, itu dia akan tetap sedia mengantar mereka. Jadi di situ ada pengorbanan, teman-teman. Ada yang lebih dari sekedar melakukan profesinya. Jadi kalau nasionalisme tadi itu hubungannya dengan kebanggaan, kali ini kita memahami, belajar bahwa
patriotisme itu hubungannya dengan pengorbanan, teman-teman. Nah, kalau patriotisme dengan pengorbanan, mengorbankan segala sesuatu. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau di soal itu dia menyebutkan ada sebuah pengorbanan, entah misalnya guru yang rela mengajar muridnya yang masih kurang paham, padahal jam mengajarnya itu udah habis. Nah, itu udah masuk ke dalam sifat patriotisme, teman-teman. Kenapa? Karena ada yang dia korbankan. Dia seharusnya udah bisa istirahat gitu misalnya si guru ini. Tapi dia mengorbankan waktunya supaya dia bisa turut serta membangun bangsa melalui pengajarannya terhadap si anak yang belum ngerti ini. Begitupun dengan Rama kali ini. Rama di sini turut serta membangun bangsa melalui jasanya mengantar orang yang sakit atau kecelakaan. Walaupun sebenarnya itu udah bukan tugas dia karena dia sedang tidak bekerja gitu, teman-teman. Jadi ketika ada pengorbanan, maka dia adalah termasuk patriotisme, teman-teman. Nah, kalau ya kita memisalkan di sini nggak ada kalimat ini, nggak ada kalimat dia tidak sedang bekerja di rumah sakit, bla 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 dan selanjutnya ini nggak ada. Jadi cuman Rama sangat mencintai pekerjaannya karena menurutnya dia membantu banyak orang gitu. Tanpa adanya pengorbanan, maka dia masuknya ke bela negara, teman-teman. Nah, jadi di situ ya titik bedanya. Di situ titik bedanya. Nah, ini teman-teman di kolom chat juga ada yang coba bantu jelasin. Nah, ya benar nih, Tari ya, B kayaknya ada pengorbanan. Jadi ketika ada pengorbanan, dia itu masuknya patriotisme. Ketika dia bekerja sesuai profesinya aja, tanpa adanya pengorbanan, itu bela negara. Jadi di situ bedanya, teman-teman. Oke. Ini siapa? Dara Raisen. Kenapa? Tahu pencet. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini masih di soal yang rada mirip sebenarnya. Lintang dan keluarganya berencana untuk menghabiskan waktu liburannya dengan berwisata. Sebenarnya tabungan mereka tuh cukup buat keluar negeri. Tapi kali ini mereka memutuskan untuk datang ke tempat wisata yang dalam negeri aja karena mereka pengen tahu apa sih yang menarik di tempat wisata dalam negeri tersebut. Keputusan mereka ini sebenarnya merupakan cerminan sikap Cinta tanah air, Kak. Cinta tanah air. Kak. Oke. Maksud Oke. Nah, oke, good. Teman-teman di sini jawabannya benar, cinta tanah air. Tadi ada yang jawab D juga ya. Nah, jawab di sini ada memang terlihat mirip karena di sini ada kalimat mereka ingin tahu. Nah, artinya mereka pengen belajar. Nih, kalau persoalannya adalah mereka ingin tahu aja, mereka pengen tahu gitu wisata-wisata dalam negeri itu kayak gimana sih. Nah, ketika mereka pengen tahu mengenai bangsanya, itu hubungannya sama wawasan Nusantara, teman-teman. Kalau mereka pengen tahu ya, benar. Cuman di sini, di kasus soal kali ini, dia itu ada kalimat membandingkan dengan luar negeri. Jadi sebenarnya tabungan mereka cukup untuk pergi ke luar negeri. Nah, karena ada perbandingan dengan luar negeri ini, maka dia jadinya masuknya ke cinta tanah air. Karena dia soal ini tuh mencoba menggambarkan bahwa keluarga Lintang ini mereka itu lebih memilih produk dalam negeri daripada produk luar. Nah, itu adalah wujud cinta tanah air. Kalau misalnya Lintang dan keluarganya ini pengen tahu aja gitu, pengen belajar mengenai Indonesia, nah itu masuknya wawasan Nusantara. Tapi karena ini dibandingkan dengan luar negeri, maka masuknya cinta tanah air, teman-teman. Nih ya.
Kemudian bahwa perlu kita garis bawahi bahwa cinta tanah air ini teman-teman, dia itu maknanya luas banget. Nih, maknanya itu luas dan bisa diterapkan dalam banyak hal seperti taat aturan. Jadi kalau ada soal Anda tidak melanggar lampu lalu lintas, nah sikap tersebut merupakan cinta tanah air teman-teman, karena taat aturan itu juga merupakan sikap cinta tanah air. Semangat berprestasi, menjaga lingkungan, lebih memilih produk dalam negeri, nah ini yang disoal ya, sampai menghindarkan diri dari perilaku buruk. Nah jadi untuk cinta tanah air ini luas ya teman-teman maknanya. Jadi kalau kita agak review, jadi kalau nasionalisme tadi hubungannya dengan kebanggaan, patriotisme itu hubungannya dengan pengorbanan, bela negara itu hubungannya dengan melakukan sesuai profesi, melakukan berkontribusi sesuai profesi, wawasan Nusantara itu mengenai keingintahuan mempelajari bangsa sendiri. Nah, kalau cinta tanah air ini sebenarnya luas gitu, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya Cina adalah cinta tanah air. Nah, ini kita bahas dulu mengenai beberapa yang belum kita bahas. Nah, ini bela negara ya tadi ya. Bela negara ini paling mudah digambarkan melalui sikap melakukan sesuai profesi. Wawasan Nusantara, nah ini dia belajar mengenai gimana sih Indonesia cara pandangnya. Nah, kalau chauvinisme, nah teman-teman, chauvinisme ini mungkin teman-teman perlu tahu ya, bahwa chauvinisme ini adalah nasionalisme yang berlebihan. Jadi nasionalisme tadi kan kebanggaan terhadap bangsa. Nah, chauvinisme ini adalah rasa bangga tapi yang berlebihan, teman-teman. Rasa bangga yang berlebihan. Ada yang bisa kasih contoh kasus chauvinisme yang terkenal? Nah, jadi kasus chauvinisme yang paling terkenal itu Adolf Hitler, teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman udah yang suka sejarah pernah baca ya, bahwa Adolf Hitler itu sangat bangga terhadap bangsanya, bangsa Arya di Jerman, sampai dia merasa bangsa lain itu lebih rendah dan akhirnya menjajah. Tuh contohnya. Nah, kalau misalnya mengabdi sesuai profesi kan bisa jadi berprestasi. Itu tetap bela negara atau malah jadi cinta tanah air. Nah, ini dia trikinya di sini memang teman-teman. Jadi ini ada pertanyaannya dari Dara Nirmala. Semisal mengabdi sesuai profesi, itu kan bisa jadi berprestasi. Itu tetap bela negara atau malah jadi cinta tanah air. Nah, teman-teman, memang bahwa sikap-sikap seperti ini itu tuh sebenarnya nggak yang satu dua, nggak yang pasti satu sikap gitu loh. Jadi misalnya kalau yang dibilang Dara ini dia mengabdi sesuai profesi sampai melahirkan prestasi gitu kan. Nah, dia ini sebenarnya itu dua-duanya teman-teman, yaitu dia bela negara yang dilandaskan kepada cinta tanah airnya. Dia melakukan bela negara karena dia cinta tanah air. Sekali lagi, cinta tanah air kan ini memang luas ya, artinya orang yang nasionalisme itu juga orang yang cinta tanah air, orang yang patriotisme itu juga orang yang cinta tanah air. Nah, di sini perbedaannya adalah penekanannya di mana untuk pertanyaan Dara ini ya. Dia penekanannya ada di mana? Dia itu lebih menekankan ke profesinya atau ke prestasinya. Tapi kemungkinan besar kalau soalnya ini profesi sampai dia bisa berprestasi, itu artinya kan lebih ditekankan ke prestasinya ya. Nah, itu sebenarnya bisa dijawab ke cinta tanah air, teman-teman. Tapi balik lagi ya, di soalnya itu penekanannya lebih kemana? Kalau penekanannya lebih ke pengabdian profesinya, maka dia bela negara. Semoga menjawab ya. Jadi sebenarnya nggak yang satu sikap tuh cuman satu satu tindakan itu cuman satu nilai gitu. Sebenarnya dia bisa punya beberapa nilai, apalagi cinta tanah air luas. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya, kita bahas hal lain. Mana nih nggak mau ganti?
Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Peringatan ini sudah ada semenjak G30 SPKI. Hari Kesaktian Pancasila ini harus diperingati oleh setiap warga negara tanpa terkecuali karena memiliki makna. Ada yang mau coba jawab? C, Kak. C. C, Kak. Ingat bahwa Pancasila dan negara itu pun. Oke, yang lain ada yang mau coba? Jika Oke. Yang C. Yang C. Oke. Nah, teman-teman, G30 SPKI ini adalah salah satu peristiwa yang ikonik ya, bukan ikonik. Peristiwa yang memorable, yang sangat bisa dikenang dan merupakan salah satu dari bagian sejarah berdirinya bangsa kita. Nah, kita ketahui bahwa dalam peristiwa G30 SPKI itu terjadi usaha untuk menggeser ideologi. Jadi G30 SPKI itu kan sebenarnya dilakukan karena pengen mengkudeta, pengen bahwa Pancasila itu diganti dengan ideologi komunis. Jadi supaya Pancasila, negara Indonesia ini bukan nggak menganut ideologi Pancasila lagi, tapi menganut ideologi komunis. Nah, G30 SPKI ini diperingati, kenapa namanya Hari Kesaktian Pancasila? Karena pada hari itulah Pancasila membuktikan kesaktiannya, bahwa bahkan dengan terbunuhnya jenderal-jenderal yang gugur pada hari itu nggak mengubah fakta bahwa Pancasila akan selalu menjadi ideologi negara, teman-teman. Jadi gitu, itulah kenapa namanya Hari Kesaktian Pancasila ya, teman-teman. Karena pada hari itulah Pancasila menunjukkan kesaktiannya. Dan kenapa harus diperingati setiap tahun dan semua orang tuh harus ikut memperingati? Jawabannya ya karena sebagai pemahaman kepada masyarakat bahwa Pancasila itu nggak akan pernah berubah dan nggak akan pernah bisa dirubah bagaimanapun caranya, berapa banyak pun korbannya, bahwa negara ini akan selalu didasari kepada Pancasila. Jadi benar, jawabannya adalah C. Oke, nah, ini juga jadi pengingat ya bahwa Pancasila itu penting gitu, teman-teman. Segitu pentingnya sampai timbulnya korban pun nggak mengubah Pancasila gitu, saking pentingnya kepada negara. Maka penting juga untuk mempelajari Pancasila, teman-teman. Ini ya, harus dipertahankan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat motivasi spiritual luhur yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat dari Allah Yang Maha Kuasa. Selain itu terdapat juga gambaran keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia, yaitu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, serta kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kedua hal ini digambarkan sebagai makna dari pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu pada alinea ketiga, Kak. C. Oke. Bagian yang bunyinya mana? Ada yang mau coba? Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang apa ya? Oke, udah cukup. Benar kok itu tadi siapa? Anissa ya. Nah, benar bahwa jadi sekalian aja kita bahas bahwa teman-teman pembukaan doang. Undang-Undang 1945 itu punya beberapa bagian yang sering dibahas gitu di soal. Dia bukan terbagi sih, dia beberapa bagiannya itu mengandung makna-makna yang berbeda. Sebagai contoh, pertama, alinea pertama itu merupakan motivasi terhadap kemerdekaan. Maksudnya gimana? Jadi alinea pertama ini itu ngasih tahu kenapa sih setiap negara itu harus merdeka.
karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa ya kan. Nah, maka dari itulah itu motivasinya, motivasi kenapa kenapa Indonesia itu mau merdeka, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, itu ada di alinea pertama, teman-teman. Kemudian di alinea ketiga, nah ini ada motivasi spiritual. Nah, ini benar yang dibilang Anissa tadi. Atas berkat rahmat Allah yang kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, itu motivasi spiritualnya. Nah, tapi di alinea ketiga yang tadi disebutkan Anissa juga, itu ada pernyataan kemerdekaannya. Maka bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Nah, itu pernyataannya. Jadi pada alinea ketiga inilah bangsa Indonesia secara resmi mengatakan bahwa dirinya merdeka. Kemudian juga ada tujuan dan cita-cita. Nah, ini ada di alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan lain-lain. Itu kan ada di alinea keempat. Nah, itu adalah tujuan dan cita-cita negara, teman-teman. Sementara susunan negara dan teknis-teknis negara itu ada di pasal-pasal. Nah, jadi kembali ke soal, di sini motivasi spiritual itu ada di alinea ketiga, teman-teman. Di kalimat yang tadi disebutkan oleh Anissa. Nah, alinea kedua ini itu apa ya? Dia tuh lebih ke penyambung sih, lebih ke penyambung dari yang tadinya ini kan motivasi kemerdekaan Indonesia sampai motivasi spiritual. Jadi itu dia penyambung aja gitu loh. Dan dia kenapa nggak disebutkan di sini itu tuh karena dia nggak begitu sering dibahas di soal sih, teman-teman. Makanya nggak masuk ke sini. Jadi yang sering dibahas soal itu yang kelima ini paling enggak. Jadi seringnya tuh soal nanya motivasi kemerdekaan tuh ada di mana, di alinea 1, atau pernyataan kemerdekaan Indonesia itu ada di mana, di alinea 3 gitu, teman-teman. Sementara untuk alinea kedua itu jarang dibahas karena maknanya nggak sedalam alinea-alinea lain. Karena dia tuh mengasih tahu, dia tuh pengantar gitu loh, perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat. Nah, itu kan dia pengantar bahwa Indonesia sudah merdeka. Jadi pengantar untuk pernyataan kemerdekaan di alinea ketiga ini, teman-teman. Jadi itu lebih ke pengantar. Makanya kurang banyak dibahas di soal. Oke, kita lanjut ke soal terakhir TWK kita. Nah, kita bahas sejarah lagi sedikit. Sistem demokrasi terpimpin diberlakukan oleh Presiden pertama, Insinyur Soekarno. Setelah sebelumnya itu menganut demokrasi liberal. Ketika sistem ini diberlakukan, itu kekuasaan presiden tuh sangat besar dan bahkan mendominasi. OP lah gitu. Nah, sehingga timbulnya penyimpangan. Nah, penyimpangan yang terjadi ini antara lain kecuali, dia mencoba jawab. Oke. Yang lain ada yang mencoba jawab? Oke. Nah, teman-teman, ada yang tahu kenapa pada saat itu Presiden Soekarno memberlakukan demokrasi terpimpin? Ada yang mau coba jelasin? Oke, jadi pada saat itu alasan utamanya adalah kegagalan Dewan Konstituante untuk membentuk Undang-Undang Dasar yang baru ya. Jadi karena merasa bahwa Pak Soekarno itu merasa bahwa DPR tuh nggak becus gitu kerjanya, sampai akhirnya beliau memberlakukan demokrasi terpimpin ini, yang mana justru sebenarnya
melanggar aturan karena ini melanggar Undang-Undang Dasar pada saat itu. Dan pada praktiknya justru banyak pelanggaran, banyak penyimpangan gitu. Karena bayangin aja sebuah negara, satu negara itu diatur sama satu orang, benar-benar satu orang yang ngatur, benar-benar overpower lah. Mungkin teman-teman sini lebih relate istilahnya overpower gitu. Nah, beberapa pelanggaran yang Pak Soekarno pernah lakukan gitu teman-teman selama demokrasi terpimpin ini adalah yang pertama, lembaga-lembaga negara ini mempunyai inti nasakom. Jadi kita ketahui ya teman-teman bahwa Pak Soekarno itu adalah seorang yang punya paham nasakom teman-teman. Jadi nasakom ini kenapa diterapkan ke lembaga-lembaga negara? Karena itu adalah paham dari Pak Soekarno. Nah, ini adalah pelanggaran. Kenapa? Karena lembaga-lembaga negara ini harusnya intinya adalah Pancasila, bukan nasakom, teman-teman. Yang kedua, prosedur pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, ini prosedurnya itu diubah sama Pak Soekarno. Jadi beliau sendiri yang menunjuk. Harusnya kan ada demokrasi di sana, harusnya rakyat bisa memilih, tapi di sini MPRS justru yang bentuk Pak Soekarno sendiri. Kemudian pembubaran DPR hasil pemilu, dan pembentukan DPR GR atau DPR gotong royong. Nah, ini pelanggaran yang sangat amat fatal sebenarnya. Apa? Karena pembubaran DPR itu harusnya nggak bisa dilakukan oleh seorang presiden. Kalau kita berkaca ke zaman sekarang, nggak mungkin DPR itu dibubarkan oleh presiden, oleh Pak Jokowi gitu, itu nggak mungkin. Karena dua-duanya itu punya tugasnya masing-masing dan dua-duanya itu tingkatnya setara gitu teman-teman. Kemudian pembentukan DPR GR ini juga merupakan penyimpangan karena Pak Soekarno di sini menunjuk sendiri. Harusnya kan DPR itu kan dipilih rakyat. Nah, tapi di sini Pak Soekarno sendiri yang milih. Nah, itu kan sebuah penyimpangan. Kemudian penetapan manifesto politik Republik. Nah, manifesto politik Republik ini juga merupakan buah pemilikannya Pak Soekarno. Ini dijadiin GBHN, dijadiin garis besar haluan negara. Jadi garis besar haluan negara ini semuanya itu berdasarkan kepada manifesto politik Republik yang mana pemikirannya dari Pak Soekarno sendiri. Nah, kemudian yang paling jelas dan paling sering dibahas sebenarnya adalah pengangkatan presiden seumur hidup. Jadi Pak Soekarno itu melantik dirinya sendiri supaya menjadi presiden seumur hidup sampai beliau wafat. Nah, ini kan jelas pelanggarannya ya. Nah, sementara kejadian pada opsi yang berubahnya fungsi KNIP ini itu lebih ke ini tuh terjadi pada masa demokrasi liberal atau yang sebelumnya ya. Ini kan sebelumnya demokrasi liberal. Ini sebelumnya demokrasi liberal. Oke, gitu ya teman-teman. Ini ada yang nanya, DPR GR, GR-nya apa? DPR GR itu DPR gotong royong. Gotong royong, GR-nya gotong royong. Itu nama yang diberikan oleh Pak Soekarno kepada DPR bentukannya sendiri. Gitu teman-teman. Oke. Kita masuk ke soal TIU ya. Yang mau siapin coret-coretan boleh. Nah, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu ya. Mulai dari yang ringan-ringan, senapan rusa. Sama dengan? D, Kak. Antiseptik kuman. Hubungannya, ada yang mau coba jawab? Hubungannya apa? Bagaimana? Kalau senapan itu biasanya dipakai buat berburu rusa. Kalau antiseptik itu membunuh kuman. Ya benar. Siapa ya? Kelihatan namanya. Ini Kadek Yudina nih juga benar. Bahwa senapan itu digunakan untuk membunuh rusa. Atau melumpuhkan rusa. Sedangkan antiseptik itu untuk membunuh kuman. Nah, jadi semoga gak bingung ya untuk soal analogi. Dibuat aja kalimatnya, senapan dan rusa itu apa? Senapan dan rusa berarti senapan dipakai buat membunuh rusa. Mana yang sama? Antiseptik digunakan untuk melumpuhkan kuman.
Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal analitis. Setiap upacara bendera di sekolah, setiap ini kehalangan layar, sorry. Setiap upacara bendera di sekolah, pengaturan baris dilakukan sebagai berikut. Kelas yang bertindak sebagai petugas itu menghadap barat. Kelas yang tertua berbaris menghadap matahari terbit. Sedangkan sisanya menghadap ke tiang bendera di arah utara. Barisan kelas yang menghadap utara diatur sedemikian rupa sehingga barat ke timur berturut-turut adalah kelas termuda sampai kelas tertua. Jika petugas upacara hari ini adalah kelas 3, maka urutan menghadap utara dari timur ke barat adalah gimana? Ada yang mau coba? E. Yang lain? Kemarin jawab apa nih di TO-nya nih? Kayaknya B, Pak. Kayaknya E. Kayaknya C. Yang E, Kak. Oke, oke. Nah, teman-teman, untuk soal analitis seperti ini, jangan ragu kalau mau buat ilustrasi, teman-teman. Jadi kalau punya kesempatan buat bikin coret-coretan, coret-coret aja. Bikin ilustrasi. Karena memang lebih mudah. Soal-soal begini tuh mayoritas lebih mudah untuk diselesaikan dengan ilustrasi, teman-teman. Jadi kita kan buat ilustrasinya. Misalkan ini adalah lapangannya, kotak ini adalah lapangannya. Tiang benderanya itu di sini. Tiang benderanya kan di utara. Nah, kelas yang kita bahas per kalimat ya. Kelas yang menjadi petugas adalah kelas 3. Sehingga kelas ini menghadap ke barat karena kan kelas yang bertindak sebagai petugas ini kan menghadap ke barat ya. Nah, karena mereka menghadap ke barat, artinya mereka ada di timur. Nah, kemudian kalimat selanjutnya, kelas 6 atau kelas tertua, di sini kan kelas yang tertua ini berbaris menghadap matahari terbit. Matahari terbit ke Timur. timur ya, jangan ada yang sebut arah lain. Nah, matahari terbit ke timur, maka dia ada di barat, teman-teman. Ini kelas 6 di barat. Nah, barisan kelas yang menghadap utara, artinya ini sisanya, itu diatur sedemikian rupa sehingga dari barat ke timur, itu kelas termuda sampai kelas tertua. Jadi, paling muda kelas berapa? Kelas 1 kan. Kemudian kelas 2, kemudian karena kelas 3-nya itu udah di luar barisan, maksudnya di arah di timur, jadi langsung kelas 4 dan kelas 5. Jadi begini urutannya, teman-teman. Begini urutannya, posisinya di lapangan. Nah, jangan sampai terkecoh bahwa yang ditanyakan di sini adalah yang menghadap utara dari timur ke barat. Dari timur ke barat, artinya dari sini, teman-teman. Berarti kelas 5, kelas 4, kelas 2, dan kelas 1. Nah, ini hati-hati nih, teman-teman. Karena ini kalau teman-teman yang nggak teliti, ini akan ketipu, teman-teman. Jawabannya malah jadi B, gitu. Karena nggak baca bahwa di sini ditanyakan dari timur ke barat. Oke, nah. Demikian, teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui premis-premis berikut ini.
Jika Chandra tidak belajar, maka dia kesulitan mengerjakan soal ujian. Jika Chandra kesulitan mengerjakan soal ujian, maka dia akan mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Kesimpulan yang tepat adalah ada yang mau coba? B, E, E, nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kalau premisnya ini jika, maka kesimpulannya juga nggak akan berupa sebuah kalimat pasti gitu. Nggak akan berupa sebuah kalimat pasti, karena premisnya aja jika. Kesimpulannya nggak mungkin pasti gitu. Jadi sebenarnya untuk soal yang A ini kita udah bisa coret, karena dia langsung bilang Chandra tidak kesulitan. Premisnya aja bilangnya jika. Ini juga bisa kita coret, yang B. Nah, sementara tiga kesimpulan yang lain ini masih berupa atau, artinya mereka masih memiliki kemungkinan benar gitu, karena mereka nggak langsung mengambil kesimpulan, karena premisnya jika. Nah, teman-teman, ini kita misalkan ya, jadi Chandra tidak belajar, ini itu P, kemudian Chandra kesulitan mengerjakan soal ujian, ini Q, Chandra mendapat nilai kurang memuaskan, ini F. Nah, ini bisa kita lihat kan, jika Chandra tidak belajar, maka dia kesulitan mengerjakan soal ujian. Jika Chandra kesulitan mengerjakan soal ujian, maka dia mendapatkan nilai kurang memuaskan. Jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, ini sebenarnya bisa langsung kita coret kan, teman-teman. Ini teman-teman pasti pernah belajar. Bisa kita langsung kita coret. Hasilnya adalah jika P maka R. Jika Chandra tidak belajar, maka dia akan mendapat nilai yang kurang memuaskan gitu, teman-teman. Ingat bahwa kalimat ini masih berupa jika ya. Jika Chandra tidak belajar, maka dia akan mendapat nilai kurang memuaskan. Berarti kan kemungkinannya masih ada dua kan. Chandra itu bisa jadi dia belajar, bisa jadi dia tidak belajar. Yang jelas, kalau dia tidak belajar, maka dia akan mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, kurang memuaskan. Sementara kalau dia belajar, berarti dia dapat nilai yang memuaskan. Gitu, teman-teman. Nah, di sini mana kalimat yang menggambarkan semua kemungkinan. Yang C, jika Chandra belajar, atau Chandra, ini kan belajar. Chandra bisa jadi belajar, atau bisa jadi Yang C. dapat nilai kurang memuaskan. Nah, ini teman-teman yang benar. Nah, oh, ini tidak mendapatkan nilai kurang memuaskan ya, sorry. Ini masih salah berarti, karena harusnya Chandra itu pilihan Chandra itu antara dia belajar atau dia dapat nilai yang kurang memuaskan. Berarti dia yang D, teman-teman. Sorry. Yang C ini dia tidak mendapatkan nilai kurang memuaskan, artinya dia belajar atau dia dapat nilai yang memuaskan gitu. Masa pilihannya cuma belajar atau dapat nilai memuaskan? Nah, itu kan salah kan? Jadi di sini yang benar itu adalah yang D. Chandra itu belajar, atau kalau dia nggak belajar, dia itu akan dapat nilai yang kurang memuaskan. Chandra belajar atau Chandra mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Jadi jawabannya D, teman-teman. Nah, ini agak tricky ya memang, karena kalimatnya ini pakai double negasi, tidak kurang. Ini juga ini tidak dan ini kurang. Nah, itu teman-teman, jadi jawabannya D. Hati-hati dengan negasi di kalimat penarikan kesimpulan ini, karena tadi aja aku kekecoh dikit. Oke, kita masuk ke soal hitung-hitungan, kita masuk ke soal jabar. Jika Y rupiah dibagi rata adalah N orang, dan setiap orang memperoleh bagian
yang sama, maka jumlahnya jadi 12.000 seorang. Kemudian salah satu dari mereka tuh ada yang ngundurin diri. Jadinya nggak dibagi N orang lagi. Nah, itu jadinya berkurang satu, jadinya dapat 14.400 per orang. Nah, ini sebenarnya bukan soal yang sulit ya, selama teman-teman paham mengenai konsep aljabar. Oke, ini udah banyak yang jawab ya. Oke, nah, di sini kita pahami soalnya bahwa yang pertama Y ini adalah N dikali 12.000 ya kan, karena dibagi ke N orang itu dapatnya masing-masing 12.000. Artinya total semua uangnya itu adalah N dikali 12.000. Nah, tapi tiba-tiba ada satu orang yang mundur. Jadinya N itu udah berkurang satu. Artinya N dikurang satu, itu setiap orang dapat 14.400. Jadi tinggal kita kalikan. Nah, ini kan dua-duanya Y ya. Ini kan dua-duanya Y. Jadi kita bisa jadikan persamaan N dikali 12.000 sama dengan N-1 dikali 14.400. Nah, nanti kita akan dapat 12.000 N. Ini N. Ini yang ruas kanan kita kalikan ya. Jadinya 14.400 N minus 14.400. Kemudian 12.000-nya kita pindah ke ruas kanan dan minus 14.400-nya kita pindah ke ruas kiri, kita dapat 14.400 sama dengan 2.400 N. Kita bisa dapat N-nya sama dengan 6, teman-teman. Nah, kita udah dapat N-nya, maka ya kita bisa hitung berarti Y-nya berapa. Kita pakai persamaan yang pertama. Maka Y-nya di sini adalah N dikali 12.000 atau 6 dikali 12.000. Hasilnya adalah 72.000. Pun kita mau pakai persamaan yang kedua, ini hasilnya akan sama karena Y sama dengan N-1 dikali 14.400, 5 dikali 14.400 dengan 72.000. Jadi, jawabannya 72.000, teman-teman. Jawabannya C. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Samsul mengisi air dalam sebuah wadah berbentuk silinder hingga mencapai 2,5-nya. Lalu wadah tersebut ditambahin air lagi. Jadi 1,8 ditambah air sebanyak 1,8 liter, isinya jadi 3/5-nya. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air sesuai kapasitas adalah 6 menit, berapa debit yang dihasilkan? Ada yang mau coba jawab? Yang lain boleh coret-coret dulu. B, D. Ayo, 0,05 atau 0,5. Nah, teman-teman. 0,05. Oke. Oke. Ada yang 0,5, ada yang 0,05 ya. Oke, teman-teman, di sini untuk menghitung debitnya kita perlu tahu dulu jumlah volume dari si wadahnya ini berapa ya kan. Misal kapasitas wadahnya ini adalah V. Kita dikasih tahu dari setengah sampai 3/5 itu harus ditambahin air 1,8 liter. Artinya 3/5 wadah, 3/5 dikurang setengahnya V, dikurang setengahnya wadah, itu adalah 1,8 liter, teman-teman. Nah, kalau kita udah dapat persamaan ini, sebenarnya nggak sulit lagi. Kita tinggal kalikan aja, kita tinggal hitung aja ini, kita samakan penyebutnya, jadi kita kan dapat 1/10 V, itu 1,8 liter. Artinya total volumenya ini tinggal kita pindah ruas, 1/10-nya ke kanan, jadi 18 liter hasilnya, volumenya. Kita ketahui volumenya 18 liter. Oleh karena satuan waktu dalam soal adalah menit,
Nah, ini kita jangan sampai keliru nih. Di sini menit ya, teman-teman. Sementara semua jawaban itu second, detik, second, detik. Artinya kita harus ubah dulu. Dari yang tadinya 6 menit, kita kalikan 60 tentunya, karena 1 menit itu 60 detik. Hasilnya 360 detik. Jadi, selama 360 detik, debit airnya itu bisa mengisi total volume 18 liter. Nah, volume atau debit itu kan volume dibagi waktu. Maka kita bagi 18 per 360 atau 1 per 20, teman-teman. Kita akan dapat 0,05 liter per detik. Itu, teman-teman. Jadi 1 per 20 ya, bukan 1 per 2. Jadi jawabannya adalah B, teman-teman. Nah, ini hati-hati nih, mungkin teman-teman perhitungannya banyak yang salah di sininya nih. Di sini lebih tepatnya, 1 per 20-nya. 0,05 ya, teman-teman. Karena kan kalau 1 per 2 kan 0,5. 1 per 20 berarti 0,05, teman-teman. Oke, berarti teman-teman lebih hati-hati di perhitungan akhir. Nah, dalam kotak itu tersedia 10 bendera dan harus dipindahkan ke dalam botol yang tersedia satu demi satu. Semua peserta lomba mulai bergerak dari botol nomor 10 untuk mengambil bendera dalam kotak. Jarak tempuh yang dilalui peserta lomba adalah Devi masih ingat jawabannya nih. Nah, untuk ini teman-teman perlu pahami dulu bagaimana gambaran pergerakannya ya. Jadi awalnya dari sini. Awalnya dari botol ke-10 ini. Dia ngambil bendera, dia ke botol 1, balik lagi, ke botol 2, balik lagi, ke botol 3, balik lagi ke botol 4, dan seterusnya. Sampai dia akhirnya nanti ke botol ke-10. Dan dia finish di botol ke-10. Nah, ini teman-teman, kalau kita coba hitung ya. Jadi ini tuh jangan dihitung manual ya jaraknya, tapi kita pakai yang namanya deret aritmatika. Nah, angka-angka ini dari mana? Jadi awalnya kan dia dari botol ke-10. Hapus dulu. Dari botol ke-10, dia pertama ngambil bendera, teman-teman. Nah, ini kan 82 meter. Habis ngambil bendera, dia ke botol pertama. Itu 10. Dari botol pertama, dia balik lagi ke kotak, 10 lagi. Kemudian dari kotak ke botol kedua, itu jaraknya 18. Balik lagi ngambil bendera, 18. Begitu seterusnya 26, 26, 26, 34, 34, sampai akhirnya dia dari kotak ini ke botol ke-10 itu 82 meter lagi kan. Dan finish, selesai. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ini kalau 82 yang awalnya kita pindahin ke kanan, ini kan jadinya kan 10 plus 10 plus 18 plus 18 plus 26 plus 26 sampai plus 82 plus 82 ya kan. Nah, ini kita bagi 2, akhirnya kita akan dapat jadinya 10 tambah 18 10 tambah 18 tambah 26 tambah 34 dan seterusnya sampai 82. Nah, yang ini, yang di dalam kurung ini adalah deret aritmatikanya, teman-teman. Deret aritmatikanya. Maka kita bisa menghitungnya pakai deret aritmatika juga, gitu. Kita ketahui dalam deret aritmatika itu ada A, B, dan UN. A itu angka awalnya kita pakai 10, angka pertamanya. B-nya itu perbedaannya, artinya setiap angka itu ditambahkan 8,
Dan 10 ke 18 itu 8, 18 ke 26 juga 8. Kita ketahui juga UN atau yang terakhirnya ini, nilai terakhirnya ini adalah 82. Nah, ini udah lebih dari cukup sebenarnya buat kita menghitung total jaraknya atau dari aritmatika kita lambangkan dengan SN. Nah, di SN ini ada dua cara, teman-teman. Ini cara yang mana aja sama, tinggal pakai yang bisa digunakan sesuai dengan apa yang diketahui. Kebetulan ini yang kita ketahui ini bisa dipakai buat ngitung pakai dua-duanya, dua caranya. Tapi kita akan coba pakai yang SN pertama. Ini. SN sama dengan N per 2 ditambah 2A tambah N min 1 kali B. Nah, ini kan N-nya itu tadi 10. N-nya itu 10. Kemudian 2 dikali A itu 2 dikali 10 ditambah 10. N-nya lagi 10 juga. 10 min 1 dikali 8. B-nya kan 8. Kita akan dapatkan hasilnya nanti itu 460 meter. Nah, itu hasil dari aritmatika yang dikurung ini, teman-teman. Nah, kita ingat bahwa dia harus dikali 2 dulu. Jadi, total jaraknya kita akan dapatkan 920 meter. Jawabannya C, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi, ini jangan lupa nih si yang 2 ini. Si yang 2 ini. Nah, kenapa dikali 2, teman-teman? Karena kalau kita balik ke deret aritmatikanya, nah, kenapa dikali 2? Karena kalau kita balik ke deret aritmatikanya, teman-teman, di sini itu 10-nya ada 2, 18-nya ada 2, 26-nya ada 2, sampai dua-duanya terus double gitu loh. Jadi 2-nya ini kita keluarin. Jadi cuma 10 tambah 18 tambah 26, jadi cuma 10 tambah 18 tambah 26, tapi nanti di akhir harus kita kali 2, karena mereka sebenarnya semuanya tuh ada 2 angka gitu. Kalau kita balik ke ilustrasinya, kenapa dikali 2? Itu karena mereka bolak-balik, teman-teman. Karena dari dari kotak mereka ke botol 1, balik lagi. Ke botol 2, balik lagi. Ke botol 3, balik lagi. Gitu, teman-teman. Nah, jadi jarak yang mereka tempuh pun juga jadi double. Jadi 2. Gitu. Itulah alasan kenapa dikali 2. Kalau secara hitung-hitungan, karena awalnya ini kita mengeluarkan 2-nya dari aritmatikanya supaya bisa terbentuk deret aritmatika. Kalau dari ilustrasinya itu karena kita itu bolak-balik 2 kali dari botol ke kotak. Jadi gitu ya, teman-teman. Oke. Oke ya, jadi di sini jawabannya adalah 920, teman-teman. Jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dari satu kelas terdata 5/2 dari jumlah siswa yang menyukai matematika sekaligus fisika akan mengikuti Olimpiade Fisika. 4 kali dari jumlah siswa yang menyukai keduanya akan mengikuti Olimpiade Matematika. Jika jumlah seluruh siswa ada 4 orang, dan siswa yang mengikuti Olimpiade secara otomatis menyukai pelajaran yang dilombakan, maka banyak siswa yang hanya mengikuti Olimpiade Matematika adalah, ayo jawab. Ada yang mau coba jawab nih? Jawab apa? Ada yang mau coba jawab? Atau masih bingung? Oke ya, kita akan tampilkan ilustrasinya. Jadi kita misalkan F ini jumlah siswa yang suka fisika, M itu yang suka matematika, dan G ini yang suka dua-duanya.
Nah, berdasarkan kalimat di soal, yang suka fisika, ini 5/2 dari jumlah yang menyukai matematika sekaligus fisika kan mengikuti Olimpiade Fisika. Nah, jadi di sini jumlah yang suka fisika itu adalah 5/2-nya dari yang suka dua-duanya atau G. Kemudian yang suka matematika itu 4 kalinya G yang dari sini. 4 kali jumlah siswa yang menyukai keduanya akan mengikuti matematika. Dan sedangkan N itu atau total seluruh siswanya itu ada 44 orang. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwa himpunan itu bentuknya seperti ini. Jadi ini ada fisika, dan ada matematika gitu. Nah, untuk totalnya ini kan adalah jumlah yang ini, yang fisika doang, ditambah yang matematika, ditambah yang irisannya atau yang suka dua-duanya. Nah, dipersimpel itu sebenarnya dia jadinya begini. Jumlah totalnya itu adalah jumlah yang suka fisika doang, ditambah jumlah yang matematika doang, dikurang yang suka keduanya. Nah, kita tinggal masukkan sebenarnya persamaannya di sini. Jadi 44 orang sama dengan 5/2 N, 5/2 yang suka dua-duanya, ditambah 4 yang suka dua-duanya, dikurang yang suka dua-duanya. Jadi ini kita substitusi ke sini aja ya. Ini si 2 persamaan ini. Kita substitusi ke sini. Kita akan dapat 44 itu sama dengan 11/2G. 11/2 NG. Sorry. Nah, ini tinggal kita pindah ruas sebenarnya ke kiri. Nah, jadi ini bisa kita coret nanti jadinya 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi yang suka keduanya itu adalah 8 orang, teman-teman. Tapi yang ditanya di sini adalah yang cuman menyukai matematika. Nah, berarti untuk tahu berapa orang yang suka matematika, kita harus kembali ke persamaan yang ini. Nah, jadi banyak siswa yang mengikuti Olimpiade Matematika aja, cuman suka matematika itu ada 4/8. 4 kali 8. 4 kali 8 itu kita akan dapat buletan yang ini. Buletan yang ini. Tapi karena yang suka matematika, tapi karena di dalamnya masih ada irisan, kita harus keluarkan irisannya dengan mengurangkan. Jadi kita akan dapat hasilnya yang suka matematika doang itu ada 24, teman-teman. Jawabannya A. Nah, gitu kan teman-teman. Ini untuk himpunan ini agak riuh memang, karena dia notasinya pun agak riuh. Jadi memang perlu banyak latihan, teman-teman, untuk soal himpunan ini. Kita coba lanjut ya. Waktu. Kita move on ke soal berikutnya. Nah, ini lebih mudah dipahami. Hamdan sedang melamar pekerjaan. Dia pergi ke sebuah kantor pukul 8.30 dengan kecepatan 60 km per jam pada jarak 20 km. Setelah menempuh jarak 500 meter, dia harus kembali ke rumah dan berputar balik. Jika kecepatan Hamdan tidak berubah dan batas kehadiran pelamar adalah jam 9, maka Hamdan akan terlambat berapa menit? Ini sebelumnya ada yang nemu jawabannya nggak kemarin? Karena di sini sebenarnya dia soalnya itu salah. Itu 5.000 meter, bukan 500. 5.000 meter ya. Oke, E berarti dia nggak terlambat. Yang E kan. Ini 5.000 ya teman-teman sekalian. Nah, di sini
soalnya adalah tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, untuk jarak, kecepatan, dan waktu, kita selalu pakai rumus ini ya, teman-teman. Ya, ada yang bilang ini rumus Jokowi. Yang jelas, rumus ini digunakan untuk mencari bisa jarak, bisa kecepatan, bisa waktu. Nah, di sini itu pertama kita samakan satuan jaraknya dulu, karena tadi ada yang 5.000 meter ya. Itu kita jadikan 5 km. Jadi ini si Hamdan ini udah lumayan jauh ya, dia udah menempuh jarak 5 km, terus dia harus balik lagi. Jadi kalau digambarkan si Hamdan ini, dia jalan, nih, nyampe sini dia harusnya 20 km, tapi pas baru 5 km dia harus balik lagi. Itu, teman-teman. Nah, di sini jadi jaraknya itu harus ditambah. Kenapa? Karena Hamdan itu udah sempat balik 5 km, terus balik lagi 5 km. Jadi dia menambah jaraknya 2 kali 5 meter. Jadi total jarak yang ditempuh oleh Hamdan itu adalah 30 km, teman-teman. Nah, berdasarkan rumus segitiga ini, kita udah tahu jarak, kita udah tahu waktu. Kita udah tahu kecepatan. Ini kecepatannya udah disebutkan dengan 60 km per jam. Dan tidak berubah ya. Dan tidak berubah. Maka kita bisa hitung waktunya. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Maka kita tinggal bagikan aja jaraknya itu 30 km dibagi kecepatan 60 km. Maka akan dapat setengah jam atau 30 menit. Kalau Hamdan itu menempuh jarak 30 menit, teman-teman, dengan start 8.30, maka dia akan sampai ke tempat melamar kerjanya itu jam 9 pas. Apakah Hamdan terlambat? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Jadi berdasarkan ilustrasi ini, Hamdan tidak terlambat. Datangnya pas banget. Mepet. Gitu. Walaupun dalam dunia nyata ini hampir nggak mungkin ya, karena kalau kita balik lagi nggak mungkin kecepatan kita sama. Dan pasti ada waktu yang kebuang. Tapi dengan mengabaikan hal-hal tersebut, maka Hamdan tidak akan terlambat. Intinya jangan mepet-mepet ya, guys. Ya. Oke. Ini soal deret. Oke, ini lupa, ini tidak masuk. Harusnya disembunyiin dulu. Teman-teman jawabnya apa nih waktu TO kemarin untuk soal deret ini? Oke, A. Oke, karena udah ada pembahasannya ya sebenarnya. Nah, jadi di sini teman-teman, kadangkala untuk soal deret, kadangkala dia itu agak memusingkan. Kenapa? Karena dia itu, nah ini adalah salah satu contoh soal deret yang memusingkan sebenarnya. Walaupun dia angkanya nggak begitu besar gitu ya, cuma 3, 4, 7, 14, 29, 60. Tapi ketika kita bedah, ini deretnya, kemudian kita bedah, dia itu dari angka pertama ke kedua itu tambah 1, terus tambah 3, tambah 7, tambah 15, tambah 31. Nah, ini harus kita bedah lagi. Ternyata dia pertambahannya itu bertambah juga. Jadi yang tadinya plus 1 ke plus 3 itu plus 2. Terus jadi plus 4, plus 8, plus 16. Nah, ini juga ternyata ada deret lagi. Yang dikali 2, dikali 2, dikali 2. Nah, jadi begini ya teman-teman, bahwa di deret itu kadangkala dia itu memang rumit. Jadi dia ini ada deret dengan deret dengan deret dengan deret. Jadi ada 4 tingkatan deret gitu di angka-angka sederhana ini, teman-teman. Nah, jadi teman ketika mengerjakan soal deret itu jangan langsung nyerah gitu, teman-teman. Jadi ngelihat deret pertama nih kayaknya nggak kelihatan
nggak kelihatan ada polanya nih, coba dulu dia di pertambahannya tuh tambahnya gimana, ternyata dia membentuk deret di sini kan. Gitu. Nah, dan sebenarnya semakin teman-teman itu sering berlatih, semakin teman-teman sering mengerjakan soal latihan, itu nanti teman-teman akan semakin terbiasa. Teman-teman bahkan untuk soal-soal yang mudah ya, teman-teman nggak perlu lagi melakukan coret-coret gitu. Teman-teman langsung connect, ini deretnya deret seperti apa. Nah, untuk soal kali ini kan dikali 2 ya. Berarti ini kita kali 2 lagi. Berarti dia akan bertambah 64, teman-teman. Nah, kalau bertambah 64, sorry, kok di sini. Nah, di sini dia akan kali 2 lagi, dan dia akan bertambah 32 ya. Nah, berarti dia akan bertambah 63 nantinya. Jadi 60 ditambah 63 adalah 123. Atau dijelaskan di sini sebenarnya secara simpel. Jadi jawabannya adalah A. Nah, kita lanjut ke soal terakhir, Tio. Ini soal yang biasanya jadi penyegaran kalau teman-teman udah mumet ngitung angka. Soal figural. Ada yang mau coba jawab? Atau mau coba jelasin bagaimana mengerjakannya? Biasanya ini kalau soal ngerjain soal figural nih, habis ngerjain soal-soal gambar atau analitis, atau soal-soal TIU lain yang bikin mumet nih, penyegaran banget nih. Oke. Nah, betul teman-teman. Untuk soal yang bentuknya ada 9 gambar kayak gini ya teman-teman, dia itu bisa dikerjakan secara horizontal, atas bawah, bawah atas, atau secara vertikal. Nah, ada gitu teman-teman. Nah, untuk soal ini enaknya sebenarnya kita kerjakan dari atas ke bawah karena yang perlu kita cari itu ada di bawah ya kan. Kalau kita perhatikan di kanan, dia itu 4 kotak utuh, terus yang bawahnya ini kotak sebelah kiri, yang ini kotak sebelah kanan. Nah, kalau yang di gambar yang kanan ini ada 2 kotak sebelah bawah, bawahnya ini yang sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, berarti begitupun dengan soal dengan yang di tengah. Dia 2 kotak di atas, bawahnya itu bagian kirinya, berarti dia akan bagian kanannya. Yang mana dia? Yang D, teman-teman. Oke. Good. Jadi gitu ya teman-teman untuk soal TIU kita. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal TKP. Ini kita coba bahas agak cepat ya. Anda tergabung dalam sebuah tim kerja beranggotakan 2 orang aja. Ketika progres kerja sudah mencapai 50%, tiba-tiba rekan kerja Anda sakit dan harus opname 2 minggu. Anda nggak mungkin mengerjakan progres karena udah tenggat waktu. Mengajukan pergantian tim juga ditolak. Maka yang Anda lakukan berikutnya adalah oh iya, untuk soal TKP ini teman-teman perlu kita ingat bahwa nggak ada jawaban yang salah ya teman-teman. Bahwa di soal TKP ini dia itu mencari jawaban yang paling benar, bukan yang benar, yang paling benar. Karena sebenarnya semuanya benar, semuanya bisa aja kita lakukan. Tapi mana yang punya nilai lebih baik, itu kan yang harus kita cari ya. Nah, mana yang lebih mengandung nilai paling baik di sini? Saya mau coba jawab. D, E, D. Nah, di sini teman-teman, berikut nilainya. Sini topik yang kita bahas adalah kemampuan bekerja mandiri dan serta kepedulian kepada orang lain. Nah, soal ini teman-teman, oh ya, untuk soal TKP ini, ketika teman-teman membaca soalnya, teman-teman, itu teman-teman harus coba
pahami si soal ini tuh sebenarnya pengen nyari apa sih, pengen tahu soal apa sih dari kita gitu. Nah, di sini soal ini itu tuh pengen tahu gimana sih sikap kita ketika mengalami kendala yang mengancam penyelesaian pekerjaan. Apakah kita akan jadi nggak sesuai target, apakah kita akan jadi terganggu, nggak bisa nyelesain target, atau malah kita bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini pilihan terbaik adalah D, teman-teman. Karena di sini dia itu tetap mengerjakan. Itu yang penting ya di sini. Karena di sini kita tahu kita progresnya itu baru 5%. Nah, yang pasti harus kita lakukan adalah kita selesaikan ya kan, kita kerjakan. Kenapa yang E ini nilainya 4? Karena dia ini butuh bantuan orang lain, teman-teman. Butuh bantuan dari rekan kerja, butuh bantuan dari orang lain. Nah, seringkali di TKP itu, teman-teman, mengerjakan sendiri itu nilainya lebih daripada sesuatu yang butuh bantuan orang lain, gitu, teman-teman. Nah, ini perlu teman-teman ketahui, karena di TKP itu sering begitu. Bahwa kalau ada yang bisa dikerjakan sendiri, maka kerjain sendiri. Minta bantuan orang lain tuh seringkali jadi poin minus, gitu, teman-teman. Walaupun masih sama-sama tinggi ya, ini nilainya 5 dan 4. Saya meminta rekan kerja yang sakit untuk mencari penggantinya nih. Ini salah karena orang lagi di opname disuruh cari pengganti kan. Ini meminta rekan kerja dari perusahaan lain nih, malah nggak boleh. Mengundurkan diri apalagi. Nggak boleh banget. Jadi jawabannya D ya, teman-teman. Soal kedua, Anda adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta yang tergolong masih awal merintis. Suatu saat keuangan perusahaan Anda bermasalah dan perusahaan semakin menurun kualitasnya. Akhirnya perusahaan mulai memberhentikan sebagian karyawannya. Beruntungnya, Anda ini salah satu karyawan yang tidak diberhentikan. Yang Anda rasakan adalah yang lain, C, A. Nah, ini hati-hati teman-teman, bahwa di sini tuh soalnya pengen tahu bagaimana sikap kita ketika kita itu dapat hal baik nih. Ketika kita mengalami hal baik, apakah kita itu jadi ya udah terlena sama hal baik tersebut, atau kita bisa tetap fokus nih sama apa yang akan kita lakukan ke masa depan. Di sini kita dikasih tahu ya teman-teman bahwa ada masalah keuangan, teman. Ada masalah keuangan. Nah, ternyata kita dapat sebuah hal baik, yaitu kita bukan termasuk karyawan yang dipecat. Maka apakah kita cukup buat merasa bersyukur doang? Nah, di situ pertanyaannya. Ini poin A ini terlihatnya baik ya kan, karena dia bersyukur kepada Tuhan. Tapi kenapa dia poinnya 1? Karena dia cuma cukup merasa bersyukur. Dia cuma bersyukur. Dia nggak mengambil hikmah dari kejadian ini. Dia nggak mempersiapkan masa depan terhadap apa yang terjadi di sini. Kan kejadiannya adalah permasalahan keuangan ya kan. Nah, makanya di sini yang paling baik adalah yang teman-teman. Kita itu bisa ngambil hikmah, kita bisa belajar dari situ supaya kita bisa mulai mengatur pengeluaran uang. Jadi amit-amit terjadi hal yang nggak diinginkan ke depannya, kita belajar dari sini. Gitu. Mungkin kali ini kita bukan karyawan yang dipecat. Tapi sekalipun suatu saat kita termasuk yang dipecat gitu, tapi kita udah mulai pengatur pengeluaran uang. Nah, di situ teman-teman.
Nah, menyesuaikan diri terhadap tugas yang pastinya semakin berat, ini nih hal baik memang. Tapi dia mengambil tindakan untuk sesuatu yang belum perlu gitu. Karena kan tugas yang pastinya semakin berat ini kan masih belum, emang pasti bakal semakin berat kan? Enggak. Jadi makanya dia poinnya 4. Gitu. Ya, jawabannya F. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa memang di TKP sering banget soal yang poin yang nilainya 4 dan 5 itu mereka rancu. Artinya mereka sama-sama bagus gitu. Tinggal mana yang sedikit lebih bagus. Biasanya gitu kalau poin 4 dan 5 ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Dalam konsep peluang selalu ada peluang kesuksesan dan peluang kegagalan. Kebetulan dalam perjalanan karir saya mengalami banyak keberhasilan. Ketika ditanya mengenai rahasia saya akan memberitahu bahwa saya adalah C, D, atau D nih? Yang D. D. Yang lain ada yang mau coba jawab? B. Yang D. Yang B, Kak. Oke, ada yang B, ada yang D ya. Nah, ya kan, sekali lagi bahwa poin yang nilainya 4 atau dan 5 itu tuh selalu rancu gitu teman-teman. Selalu rancu. Nah, kita pahami dulu bahwa soal ini tuh mau ngapain sih? Soal ini dia itu mau tahu menurut kita apa yang menjadi penyebab keberhasilan. Karena kan di sini ditanya, di sini digambarkan kita itu berhasil gitu, kita berhasil. Terus ditanya, apa sih yang jadi rahasia seseorang itu berhasil? Nah, menerima banyak bantuan jelas salah ya kan. Bukan salah sih, kurang tepat. Karena kalau pandangan kita orang sukses karena menerima bantuan, ya berarti bergantung sama orang lain. Memiliki nasib yang baik, ini berarti kita bergantung sama nasib. Layak meraih keberhasilan, ini dasarnya apa kan nggak jelas. Nah, memang yang B dan D ini agak tipis-tipis rancunya. Yang B berani mengambil resiko, oke, good. Tapi yang D ini lebih kena poinnya karena dia ulet dan tidak pernah menyerah. Berani mengambil resiko itu punya dua sisi, teman-teman. Dia yang namanya resiko, dia berpeluang untuk jadi hal baik, tapi juga berpeluang menjadi hal yang buruk buat diri kita, teman-teman. Namanya resiko ya kan. Nah, sementara ada yang lebih baik nih, dia ulet dan tidak pernah menyerah. Nah, ini kan dua hal yang nggak akan membawa dampak buruk kan sama kita. Jadi jawabannya D, teman-teman. Dia mengambil resiko itu bukannya salah ya, tapi ada yang lebih tepat dari dia. Yang soal selanjutnya. Saya memandang diri saya sebagai orang yang ini tricky nih pertanyaannya. Saya memandang diri saya sebagai orang yang apa? D, D, B, E, D atau E nih. Ada yang jawab E soalnya. Nah, teman-teman, soal ini tuh pengen tahu bahwa kita itu tuh kita itu apakah kita lebih dari orang lain gitu loh. Apakah kita lebih dari orang lain atau kita sama aja dengan orang lain. Intinya si soal ini itu tuh pengen tahu kita itu orang yang lebih baik dari orang lain atau enggak. Menaati peraturan yang berlaku, ini kan basic banget ya. Artinya ini memang sesuatu yang harus dilakukan gitu.
makanya dia poinnya kecil. Dia hal baik, tapi itu sebuah hal yang memang harus dilakukan gitu. Begitupun yang sopan santun dalam bekerja. Ini memang harus dilakukan. Begitupun yang D, teman-teman. Nah, ini hati-hati nih. Bertanggung jawab pada apa yang saya emban, ini baik. Tapi itu memang basic gitu. Itu memang hal yang harus. Jadi nggak ada poin lebihnya. Dia memang hal yang harus kita punya, harus kita lakukan. Nah, dua hal yang punya poin lebih di sini adalah yang A, dia selalu bekerja keras. Artinya bekerja keras di sini kan dia punya daya juang gitu ya kan. Nah, itu kan bukan sesuatu yang semua orang punya sebenarnya. Makanya dia punya poin lebih gitu. Tapi ada lagi yang lebih dari yang lebih ini, yaitu senang menerima tantangan baru, nah, teman-teman. Nah, senang menerima tantangan baru ini berarti teman-teman itu sama sekali nggak akan terganggu ketika teman-teman punya tantangan, ketika teman-teman punya hambatan gitu. Nah, ini sebuah poin yang sama sekali nggak banyak orang punya justru dibandingkan dengan poin-poin yang lain yang ada di sini. Sopan santun, menaati peraturan, bertanggung jawab, itu memang semua orang harus punya. Tapi nggak semua orang punya rasa senang menerima tantangan yang baru gitu, teman-teman. Jadi gitu ya kalau menjawab saya memandang diri saya itu. Jadi karena dia ini pengen menilai diri kita, usahakan cari jawaban yang menunjukkan bahwa diri kita ini lebih dari orang lain gitu, teman-teman. Karena TKP itu gitu kan, menilai pribadi kita. Oke, kita lanjut. Sebagai mahasiswa kedokteran, Anda memiliki jadwal yang sangat sibuk. Mata kuliah yang banyak ditambah dengan kegiatan non-akademik yang terlanjur Anda ikuti. Membuat Anda terkadang kewalahan. Namun, di sisi lain, Anda masih ingin mengikuti perlombaan esai yang dapat menambah pengalaman di CV Anda. Untuk itu yang Anda lakukan adalah oke. Nah, teman-teman, di sini soal ini tuh pengen membenturkan sebenarnya antara antara pekerjaan dan kegiatan pribadi kita, teman-teman. Pekerjaan di sini itu diwakilkan dengan mata kuliah itu maksudnya itu mencoba menggambarkan pekerjaan. Sementara perlombaan esai ini itu adalah kegiatan pribadi, teman-teman. Nah, mana yang lebih penting untuk kita jadikan prioritas? Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman, itu ada dua tingkat sebenarnya, dua tingkat. Yang pertama, kalau di antara jawaban itu ada yang bisa diselesaikan dua-duanya, artinya pekerjaannya dapat, kemudian kegiatan pribadinya juga bisa diselesaikan gitu. Dua-duanya dapat. Pilih yang itu karena itu yang paling baik, teman-teman. Tapi kalau ternyata nggak ada, maksudnya nggak ada yang bisa dua-duanya selesai, pilih yang pekerjaannya itu dapat, walaupun dengan mengorbankan kegiatan pribadi, gitu teman-teman. Pokoknya jangan pernah pilih jawaban yang mengorbankan pekerjaan, karena itu pasti salah, pasti poinnya kecil. Nah, di sini kita lihat kebetulan di soal ini dia itu ada jawaban yang A, karena di sini yang A ini yang dua-duanya dapat. Esainya dapat, kemudian perkuliahannya dapat, gitu teman-teman. Dan tidak terganggu ya, dan tidak terganggu itu poinnya. Sementara yang E ini dia itu dua-duanya dapat, esainya dapat, perkuliahannya juga dapat. Tapi kita jadinya kewalahan gitu teman-teman. Jadi gitu ya. Pokoknya untuk soal yang mengadu antara pekerjaan lawan kegiatan pribadi, pilih yang dua-duanya bisa dapat, atau kalau nggak ada, pilih yang mengutamakan pekerjaan. Oke. Kita lanjut.
Soal yang keenam, Anda adalah seorang koordinator dari sebuah tim event. Namun Anda memiliki anggota yang sama sekali tidak mempunyai pengalaman di division. Suatu ketika ia tidak memberikan hasil seperti yang Anda harapkan saat mendapat tugas. Maka sikap Anda adalah, nah di sini ada nilai kepemimpinan, teman-teman. Ada nilai kepemimpinan. Soal ini pengen tahu nih, bagaimana kita sebagai pemimpin itu kalau menghadapi anggota bawahan yang tidak bisa memenuhi target. Kita sebagai pemimpin itu bagaimana? Nah, di sini teman-teman, pertama sebagai seorang pemimpin tentu kita harus punya sikap mengayomi, ya kan, mengayomi, membimbing gitu. Itu dulu yang harus kita tunjukkan. Jadi kalau misalnya di soal TKP itu kita sebagai pemimpin dan ada anggota yang nggak becus lah, nggak benar kerjanya, sering izin atau masalah-masalah lainnya, yang pertama kita harus kasih kesempatan. Kalau itu baru terjadi sekali ya, kalau itu baru terjadi sekali, kasih kesempatan. Artinya kita kasih kesempatan memperbaiki diri sambil kita bimbing. Tapi kalau misalnya di soal dikasih tahu bawahan kita itu udah melakukan berulang-ulang, jadi udah dikasih tahu tetap ngelakuin, itu ada kemungkinan untuk jawaban terbaiknya itu adalah dipecat, diberhentikan, kayak gitu teman-teman. Nah di sini kita dikasih tahu bahwa di sini si bawahan kita ini bukan melakukan sesuatu yang udah berulang-ulang, tapi dia memang belum mempunyai pengalaman, ya kan. Artinya kita balik ke awal, kita harus punya sikap mengayomi, dan membimbing. Nah, sikap itu ditunjukkan di pilihan yang C, teman-teman. Nah, ini teman-teman udah banyak yang tepat sebenarnya yang di kolom chat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sebuah mata kuliah, pasti terdapat tugas kerja kelompok. Pada mata kuliah ekonomi, saya memiliki kelompok yang beranggotakan teman-teman yang berbeda agama dengan saya. 3 di antara kami Islam, sedangkan 2-nya Kristen. Minggu ini kami berencana untuk mengerjakan tugas pada hari Minggu, namun ternyata teman-teman yang beragama Kristen kami menyelenggarakan ibadah di gereja pada hari tersebut. Untuk itu saya berusaha perlu teman-teman tahu bahwa radikalisme ini jadi salah satu topik yang hangat ya di SKD ini, karena tahun-tahun belakangan pemerintah sedang berusaha untuk membasmi radikalisme ini, teman-teman. Makanya agak banyak dijadikan tes gitu. Oke. Nah, di sini sekali lagi ada nilai kepemimpinan, karena di sini kita itu membuat keputusan. Tapi kepemimpinan yang dihubungkan dengan radikalisme atau toleransi. Artinya ketika kita membuat keputusan apakah kita mau melibatkan orang dari agama lain, jawabannya harus ya teman-teman. Ketika kita ketika kita membuat keputusan yang berdampak kepada kepercayaan orang lain, maka kita harus melibatkan mereka dan kita harus menghormati kepercayaan itu. Nah, ini mungkin masih clear ya, jadi jawabannya D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Saya adalah orang yang cukup lupa. Setiap kali saya mendapat tugas dari atasan, saya akan menulis sebuah notes, lalu menempelkannya sehingga tidak lalu menempelkan di dinding meja kantor. Namun kemarin notes itu kabur, terbawa angin, dan hilang. Sementara saya benar-benar lupa apa yang harus saya lakukan pada tugas itu. Lain kali saya akan A, D. Nah, teman-teman perlu teman-teman tahu sebenarnya di TKP ini ada satu poin yang cukup jelas gitu. Bukan maksudnya yaitu poin, oke, nggak ketik sini. Jadi itu poinnya itu poin pengetahuan, informasi, dan komunikasi. Jadi
pengetahuan informasi dan komunikasi itu pengen tahu bagaimana teman-teman memanfaatkan kemajuan zaman, kemajuan teknologi gitu teman-teman. Nah di sini ada nilai itu. Selain daripada efisiensi kerja ya, di satu soal TKP itu bisa mengandung beberapa nilai. Di sini pilihan yang D ini jadi nilai yang paling baik karena dia ini pertama efisien membedakan catatan pada notes smart atau laptop. Jadi kemungkinan hilangnya tuh jadi jauh lebih kecil dibanding nempel di meja kantor. Tadi ada yang jawab menuliskan di buku. Nah itu udah bagus sebenarnya menuliskan di buku dan tidak perlu saya sobek dan untuk ditempelkan di dinding lagi. Itu udah bagus sebenarnya. Poinnya 4, lumayan tinggi. Tapi dia masih kurang bagus. Kenapa? Karena buku itu bukan hal yang kita bawa kemana-mana setiap saat. Bisa jadi buku itu tertinggal. Catatan pada smartphone atau laptop ini nggak mungkin ketinggalan. Apalagi dengan sistem catatannya online gitu. Jadi kita bisa lihat, bisa dari smartphone, bisa dari laptop. Jadi kita nggak bergantung sama alat gitu. Makanya sini paling benar adalah yang D, teman-teman. Kita lanjut ke soal ke-9. Anda beserta 3 rekan lain adalah pegawai baru di sebuah kantor pelayanan. Di kantor Anda terdapat loket pelayanan sebanyak 3 loket. Anda ditugaskan pada loket 1 administrasi surat menyurat, sedangkan rekan kerja Anda ditugaskan di loket kedua urusan pembayaran. Pada suatu siang ada seseorang meminta pelayanan pada loket 2 yang dijaga rekan Anda. Anda mendapati rekan Anda ini nggak ramah dan malas-malesan gitu ngelayaninnya. Padahal sebelumnya rekan Anda ini ramah kok. Ketika Anda tanya, ternyata sikapnya itu berubah karena pelanggan tadi itu tidak sealiran dengan dia. Sikap Anda adalah nah, teman-teman, seperti lagi merupakan topik radikalisme. Nah, teman-teman di sini sekali lagi ini adalah topik radikalisme, teman-teman. Jadi soal ini nih pengen tahu gimana sikap kita ketika ada radikalisme dalam pelayanan gitu. Nah, di TKP itu tuh kalau ngomongin pelayanan udah pasti itu harus ngutamain pelanggan. Pokoknya pelanggan tuh nomor 1 deh. Pelanggan, customer itu tuh pasti harus diutamain di soal TKP. Begitupun di sini. Di sini kita dikasih tahu bahwa ada pelanggan yang dilayani secara malas-malasan. Kenapa? Karena tidak sealiran. Nah, tindakan yang harus kita lakukan pertama adalah mengutamakan pelanggan tersebut gitu. Jadi walaupun ada hal yang harus kita urus gitu kan sih, gimana kita harus ngomong ke rekan kita supaya nggak radikalisme kayak gitu, supaya nggak rasis kayak gitu. Tapi yang pertama kita lakukan adalah ini dia, mengambil alih pelayanan dan mengutamakan pelanggan, melayani orang tersebut dengan ramah dan sepenuh hati. Itu dulu teman-teman yang harus kita lakukan. Jadi pokoknya yang diutamakan adalah pelanggan kalau di TKP ya teman-teman. Jadi jawabannya B benar. Oke. Kita lanjut ke soal akhir TKP. Saya adalah seorang muslim yang baru saja mempunyai keinginan untuk berhijrah. Oleh karenanya, saya mulai belajar pada orang-orang yang saya anggap memiliki ilmu Islam yang tinggi. Namun, salah satu guru saya justru mengatakan bahwa ia mengkafirkan beberapa orang akibat tidak mengikuti aliran. Maka yang saya lakukan adalah B, A,
Oke, nah teman-teman, di sini topiknya adalah radikalisme. Nah, jelas bahwa kita harus menolak adanya radikalisme ya kan, jelas. Di sini maka pilihannya antara A sama B ya kan, memutuskan untuk berhenti belajar. Nah ini dijelas nih, karena ini suatu hal yang harus kita lakukan, menolak radikalisme, memutuskan berhenti belajar. Jadi yang tetap belajar, apalagi harus minta saran orang tua dulu, ini kurang tepat. Pertanyaannya adalah setelah kita berhenti belajar, itu tuh apa yang kita lakukan? Itu. Nah, teman-teman, ketika melihat sebuah hal yang berbau radikalisme, itu tuh jangan diem aja gitu. Itu tuh yang pengen soal ini tahu. Artinya ketika kita menemukan radikalisme, apakah kita akan diem aja? Apakah kita akan membiarkan gitu? Jawabannya jangan. Makanya di sini pilihan terbaiknya adalah A, teman-teman. Karena kita nggak membiarkan, kita ada tindakan setelah itu, yaitu ya melaporkan kepada pihak yang berwenang. Walaupun mungkin kalau kenyataan di kenyataannya ini kita agak males ya ngelapor-lapor kayak gitu. Tapi yang namanya TKP, teman-teman, kita itu selalu berusaha untuk menjadi sosok yang ideal, pegawai yang ideal, orang yang ideal gitu, teman-teman. Makanya selalu pilih jawaban yang paling ideal gitu. Kalau ada kata cukup dipatokan kalau itu sempurna. Oh, cukup. Kalau ada, karena tadi beberapa soal yang ada kata cukupnya tuh nilainya 4 ya. Sebenarnya nggak juga, tergantung kondisi dan situasi. Gini teman-teman, perlu teman-teman pahami bahwa TKP ini itu situasional banget teman-teman. Jadi dia itu sangat bergantung kepada situasi yang ada. Situasinya dirubah dikit tuh, dia bisa ngerubah poinnya. Jadi pertanyaannya kalau ada kata cukup itu bisa jadi patokan, itu opsi yang kurang tepat atau enggak, itu belum bisa jadi patokan. Itu teman-teman. Nah, TKP ini situasional banget, tergantung situasi yang ada di soalnya, tergantung situasi bagaimana digambarkan kondisinya gitu. Gitu ya. Oke, gitu. Demikian kita udah membahas 30 soal ya. Kita udah bahas 10 soal TIU, 10 soal TWK, 10 soal TKP. Demikian pembahasan soal kita pada hari ini. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah turut serta, udah aktif menjawab, dan udah berpartisipasi dalam pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat pembahasan soalnya, semoga berguna bagi teman-teman nanti pada saat tes. Jangan lupa selalu belajar lagi. Ini kita belajar 30 soal pagi ini tuh masih sedikit gitu teman-teman. Pelajarin lagi, nanti kan pembahasannya juga akan di-share. Udah di-share Bang, nanti bisa diakses di website ya. Oke, aku stop share dulu ya. Nah. Oke, demikian dari aku. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat pagi teman-teman, aku kembalikan ke admin.